Halo semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi pemikiran ekonomi klasik Adam Smith. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Dimus Febriani dengan NIM 21080554009. Yang kedua yaitu Devi Pangestu Tiningtyah dengan NIM 21080554065. Dan yang terakhir ada Zaidatul Najia dengan NIM 21080554067. Berikut ini materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada biografi singkat Adam Smith, yang kedua hakikat manusia serakah, yang ketiga mekanisme pasar bebas, yang keempat teori nilai, yang kelima teori pembagian kerja, yang keenam teori akumulasi kapital, yang ketujuh pengaruh pandangan Adam Smith. John Adam Smith adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi klasik. Lahir 5 Juni 1723 OS Kirkcaldy, Fife, Skotlandia. Ia pernah bersekolah di Kirkcaldy High School, Universitas Oxford, Universitas Glasgow, dan Universitas Edinburgh. Karyanya yang terkenal adalah buku The Wealth of Nations. A. Hakikat manusia serakah. Pada hakikatnya, manusia memiliki sifat serakah yang sudah dikenal oleh pemikir-pemikir Yunani kuno, terutama oleh Plato. Pemikiran yang sama dilontarkan oleh Bernard de Mendeville pada tahun 1670 sampai 1733 dalam bukunya yang telah menjadi klasik, The Fable of the Beast tahun 1714. Smith, seperti halnya Mendeville, percaya bahwa pada hakikatnya manusia rakus, egoistis, selalu ingin mementingkan diri sendiri. Mendeville menganggap sikap rakus manusia yang selalu lebih mementingkan diri sendiri ini akan memberi dampak sosial ekonomi negatif bagi masyarakat. Mendeville menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sebaliknya, Smith tidak anti dengan sifat egoistis manusia, bahkan menganggap sifat ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Setiap orang menginginkan laba dalam jangka panjang, artinya serakah, tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. B. Mekanisme pasar bebas. Smith mendukung moto laissez-faire laissez-passer yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Paham ini berawal dari pendapat Francis Quesnay dari aliran fisiokrat. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Jika banyak campur tangan pemerintah, menurut Smith, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan, inefisiensi, dan ketidakseimbangan. C. Teori nilai atau value theory. Menurut Smith, barang memiliki dua nilai, yaitu nilai guna atau value in us dan nilai tukar atau value in exchange. Nilai tukar suatu harga ditentukan oleh jumlah tenaga kerja atau labor. Setiap tenaga kerja memiliki perbedaan dalam menghasilkan barang, karena keterampilan yang dimiliki berbeda-beda. Akibat dari adanya perbedaan ini, digunakan Smith untuk menentukan harga. Menurut Smith, hubungan antara nilai guna dan nilai tukar yaitu suatu barang yang mempunyai nilai guna tinggi kadang-kadang tidak memiliki nilai tukar atau tidak bisa ditukarkan dengan barang lain. Sebaliknya, ada barang yang memiliki nilai tukar yang tinggi namun tidak begitu penting dalam kehidupan. Smith mengartikan nilai tukar yaitu kemampuan suatu barang untuk memperoleh barang yang lain. Hal ini, nilai tukar barang sama dengan harga barang itu. D. Teori pembagian kerja. Dalam hasil pengamatan Smith,
Ia mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja ini akan mendorong adanya spesialisasi. Dengan begitu, orang akan memilih mengerjakan sesuatu sesuai dengan bakat dan minatnya. Adanya spesialisasi ini bukan berarti setiap orang membuat barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri. Akan tetapi, hanya menghasilkan satu jenis barang saja. Kelebihan barang atas kebutuhan sendiri itu diperdagangkan di pasar. Menurut Smith, pembagian kerja ini menyebabkan setiap orang ahli dalam bidangnya atau terspesialisasi. Dengan begitu, produktivitas akan meningkat, sehingga produksi secara total pun meningkat. Materi selanjutnya yaitu teori akumulasi kapital. Akumulasi kapital adalah teori yang membahas pertumbuhan nilai kapital atau aset yang terjadi melalui kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemilik kapital. Proses akumulasi kapital terjadi ketika nilai kapital bertumbuh karena keuntungan atau return investasi kapital yang terjadi. Keuntungan investasi kapital ini bisa berupa capital gain atau apresiasi, hasil sewa, dan bunga. Akumulasi kapital dan return investasi sendiri memiliki kesamaan arti. Namun, pada hakikatnya ini adalah sesuatu yang berbeda. Jika hasil return investasi diambil dan digunakan oleh pemilik kapital, maka akumulasi kapital tidaklah terjadi. Jika return investasi kapital tersebut tidak diambil dan diinvestasikan lagi untuk memperbesar nilai kapital, maka disitulah terjadi proses akumulasi kapital. Akumulasi kapital juga merupakan salah satu fondasi kegiatan ekonomi yang berbasis pada kapitalisme, yang mana bertujuan untuk terus memperbesar nilai kapital agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi ke depannya. Smith menganggap pentingnya arti akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi, maka sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran Smith selain sering disebut dengan sistem liberal, karena memberikan keleluasaan yang besar bagi tiap individu untuk bertindak dalam perekonomian, juga sering disebut dengan sistem ekonomi kapitalisme, karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi. Pengaruh pandangan Adam Smith. Pengaruh dan pandangan Adam Smith sangat luas. Pandangan dan pemikiran yang dilontarkan Smith banyak diambil dari para pemikir terdahulu. Sebagai contoh, individualisme dan materialisme bukanlah murni ajaran Adam Smith, tetapi jika ditelusuri ke belakang berasal dari paham hedonisme yang sudah dikembangkan oleh pemikir-pemikir ekonomi dari masa Yunani kuno. Adam Smith mengemukakan teori bahwa mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan tak terlihat, yaitu tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, di mana mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Teori ini merupakan salah satu fondasi dalam ideologi pasar bebas yang mengunggulkan peran swasta dan mengharamkan program pemerintah, seperti pada masa pemerintahan Ronald Reagan dan Bush di Amerika Serikat.